kemarin, ya. Nah, ini terapkan namanya sanksi yang membuat kebijakan. Kemudian penerapan physical distancing mulai dari arus bawah. Mulai malam ini, karena kemarin tanggal 12 itu digedok peraturannya, 13 itu kita rapat di provinsi, kemudian dilanjut rapat di mana ini, Kabupaten Pendopo. Tanggal 14 mulai penyiapan sarana prasarananya, mulai surat keterangan, surat jalan, pembentukan pos-pos yang saya katakan tadi physical distancing tingkat bawah. Mulai besok, ya, mulai malam ini nanti akan diterapkan. Apa itu? Berupa sekarang physical distancing atau semacam ini, namanya physical distancing penutupan. Ini mulai dari tingkat RT sampai tingkat desa ditutup. Kemudian siapapun yang keluar dari RT-nya itu harus meminta surat keterangan jalan dari RT. Itu jelaskan. Ya, tujuannya kemana, siapa ini. Surat keterangan jalan itu berlaku 1 kali apabila kebutuhannya itu insidentil, kebutuhan yang ya 1 kali lah, maksudnya kebutuhan. Tapi kalau kebutuhannya misalnya terus menerus, contoh saya ini kerja di perusahaan, tiap hari saya masuk, itu hanya 1 kali, jadi berlaku sampai pelaksanaan PSBB selesai. Tapi kalau saya ini mau ke pasar, saya ini mau datang kemana, itu 1 surat jalan sekali. Ya, tadi malam kami sosialisasikan juga di Pendopo bersama Pak Bupati dan dihadiri seluruh wartawan yang ada untuk supaya sosialisasi lewat media. Nah, kawasan ini, rekan-rekan, Gading Pajar ini, ya, karena kemarin sudah dilakukan beberapa kali terapi itu apa ya? Penanganan. Yuk, dikasih tahu, kemudian dijaga, dikasih tahu, kemudian dijaga, itu namanya terapi. Ya, sudah dilakukan terapi, ya. Bahwa di sini masih ada sorotan dari media massa, dari hal-hal yang viral, bahwa di sini masih ramai, physical distancing-nya kurang, ya. Sehingga untuk PSBB tahap kedua ini di sini ditetapkan sebagai wilayah physical distancing. Mulai malam ini, kalau rekan-rekan yang asli daerah Sidoarjo, nah nanti sama dia, sudah mulai ditutup mereka. Ya. Siapapun yang keluar harus melalui seizin Pak RT, RW maupun Kasun atau lurah. Nah, saya kasih tahu, besok saya akan razia besar-besaran. Tadi sudah saya koordinasi dengan Pak Dandim, Pak Polres, Pak Bupati dari Geradi, karena tadi ngumpul. Bahwa besok kita akan razia besar-besaran. Yang pertama aturannya untuk PSBB kedua, siapapun yang masuk Sidoarjo wajib pakai masker. Ya, kedua, kendaraan roda 2 itu tidak. Kendaraan roda 2 itu tidak boleh mengangkut penumpang kecuali istri anak bapak. Kecuali itu. Istri anak bapak. Nah, kecuali itu. Ya, tidak boleh angkut penumpang kecuali itu. Yang ketiga, kendaraan roda 4 itu 1 baris itu hanya boleh ngangkut 1 penumpang. Jadi misalnya Avanza, baris depan itu hanya ada supir, baris belakangnya hanya 1 penumpang, baris belakangnya lagi hanya 1. Berarti 1 mobil maksimal hanya 3. Nah, kemudian siapapun yang keluar dari rumah, dari lingkungan RT RW, wajib hukumnya meminta surat keterangan dari RT RW. Siapapun yang keluar rumah, kemudian kita nanti razia di jalan-jalan begini, tempat umum begini, dia tidak bisa menunjukkan itu pelanggaran. Nah, pelanggaran. Sanksinya apa? Sanksinya pertama, dia akan diambil KTP-nya, pengamanan penyertaan KTP. Bisa juga SIM-nya. Kalau dia pakai kendaraan, bisa juga STNK. Kemudian kendaraannya akan diamankan. Sanksi tambahan, mereka akan dikenakan kerja bakti sosial, ya. Bakti sosial itu dirinci di sana. 1, membersihkan masjid, membersihkan rumah sakit, membersihkan kuburan. Kemudian menjadi relawan itu, dapur umum yang dari Polres itu. Kemudian ikut jaga begini. Nah, ikut jaga pos physical distancing di kampungnya boleh. Ya.
itu selama PSBB selesai. Hukuman kerja baktinya. Selama PSBB selesai. Baru nanti ya udah selesai hukumannya. Nah, sebentar jangan dipotong ya, nanti selesai. Nah, tolong. Kemudian ini tadi sanksi kerja sosial, ya. Kemudian siapapun yang masuk Sidoarjo, orang dari luar, ya, orang dari luar, kita tanya, tujuannya nggak jelas, kita kembalikan. Ojek, misalnya masuk satu kampung atau RT, ojek online itu, kita tanya mana ordernya dari kampung ini. Kalau nggak ada, suruh balik. Ini berapa aturan yang sudah disepakati dan memang sudah ada peraturannya untuk pelaksanaan PSBB tahap 2 mulai 12 kemarin sampai nanti tanggal 25 Mei sampai 25 Mei, jadi 2022. Nah, ya, peraturan seperti itu. Kemudian rekan-rekan, ya, yang pertama kita memang harus nyadari, ya, harus nyadari bahwa pandemik ini kalau nggak kita semuanya sadar, ya, untuk supaya ini memutus tali rantai, ini nggak akan selesai. Dan nanti akan timbul PSBB ketiga, PSBB keempat. Padahal pemerintah sendiri dananya sangat terbatas. Karena PSBB itu biayanya mahal, ya, biayanya mahal. Di Sidoarjo aja untuk pelaksanaan PSBB ini sampai ratusan miliar mengeluarkan uang. Kenapa? Kita harus menjamu kepada orang-orang yang nggak punya untuk dikasih sembako, ya kan, daftar mulai dari tingkat RT, RW sampai lurah. Oh, itu berapa miliar duitnya, ya. Nah, harus menjamu itu. Kemudian biaya-biaya yang lain. Nah, gitu, ya. Nah, sehingga dana itu sangat terbatas. Tadi juga disampaikan oleh Bu Gubernur, saya tadi baru dari Gerhadi, memang pemerintah berat ya untuk menerapkan ini. Tetapi ini harus kita semuanya berupaya dan sadar untuk memutus tali rantai ini. Semuanya kita nggak pengen seperti ini, nggak pengen. Tanpa pengorbanan semuanya, tanpa pengorbanan semuanya, memang kita ini capek, Pak, ya. Kita capek, letih, kemudian juga rugi, ya, pasti itu. Yang buruh-buruh sekarang di perusahaan banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK, kita tahu, Pak. Yang jualan-jualan di rumah-rumah itu sepi, tutup, tahu kita, ya kan? Loh, pabrik-pabrik itu juga pengusahanya ngeluh, ya, karena tutup, produknya nggak bisa ngirim ke negara tetangga karena negara tetangga juga lockdown, mereka juga rugi, gitu. Apa yang sudah dia produk yang seharusnya bisa dikirim dijual di negara-negara lain, sana nggak mau terima atau nggak bisa perjalanan karena sana juga lockdown, semuanya rugi, ya. Cuma inilah keadaannya. Nah, ini keadaannya. Ya, oke. Saya bisa nanggapin, Pak, ya. Satu, ya kita bisa nyadari, Pak, ini adalah pandemik, ya kan. Tapi alangkah kita minta apa ya, permohonan, Pak. Kita minta solusi, ya kan. Teman-teman juga banyak yang di kampungnya juga nggak dapat bantuan, ya kan. Banyak yang di kampungnya nggak dapat sembako, ya kan. Dia berusaha untuk berjualan demi anak istrinya, ya kan. Dia memperjuangkan badannya sendiri kena corona demi menafkahi anak istrinya juga, Pak, ya kan. Nah, sebenarnya kita sadar, Pak, tapi kebutuhan yang membuat kita tidak sadar, Pak, untuk itu, Pak. Nah, makanya saya semuanya perwakilan di sini minta excuse, Pak, minta excuse ke jenengan, ke pemerintahan, minta kesempatan agar kita dikasih jadwal untuk jualan, dikasih jam untuk jualan. Oke, ya. Agak jauh. Biarin nanti jelaskan. Jadi pertama gini, untuk masalah sembako, ya. Kalau jenengan warga Sidoarjo, ya, warga Sidoarjo, ya, nah, punya KTP Sidoarjo, ada warga Sidoarjo. Ada kakak juga lengkap. Silakan sampean lapor kepada Pak Lurah atau Pak RT, boleh langsung ke Lurah aja. Pak, saya ini belum dapat bantuan. Itu yang ini yang kita cari, Pak. Orang-orang warga yang memang seharusnya berhak menerima bantuan, tapi oleh pemerintah belum terdaftar, ya, belum terdata. Nanti silakan lapor. Nanti saya punya polisi di situ namanya Babinsa. Ya, ini tadi pagi tadi kita juga melepas banyak itu, Pak.
untuk menuju orang-orang yang memang belum dapat bantuan. Pagi tadi banyak Pak. Ya kan belum Pak, tapi lebih banyak yang nggak dapat bantuan. Justru itu, sampai silakan nanti lapor kepada kepala desa tadi, Pak saya belum dapat bantuan. Nanti biar data dan data itu nanti dikirim ke kita, nanti akan kita sampaikan untuk dikirim bantuan. Ini masalah bantuan pertama. Yang kedua, masalah jualan. Saya sampaikan di masa PSBB Pak, di masa PSBB itu yang bisa jualan di jualan ya, bukan jualan, yang bisa melakukan kegiatan ini perkecualiannya hanya 3 ya, maksud perusahaan-perusahaan yang masih bisa melakukan. Pertama, dia produksi dalam bidang alat kesehatan, alkes dan obat-obatan, ya semuanya dan kesehatan lah. Yang kedua, dia hubungannya dengan usaha bidang energi, LPG, bensin, ya, BBM lah. Yang ketiga, dia hubungannya dengan sembako, bahan pokok, makanan, minuman. Nah, ini perusahaan yang memang masih diizinkan oleh pemerintah, ada izin resmi dari Menteri Perindustrian. Nah, sekarang masalah jualan yang kayak gini. Ya. Pasar saja Pak, pasar aja sekarang digilir. Ya. Nah, pasar ya, pasar yang resmi itu digilir. Jadi dikasih nomor-nomor genap ganjil, genap ganjil. Nah, tetapi kalau panjenengan minta pendapat saya ini kan karena ini bukan pasar, nah itu yang saya repot. Itu saya jawabnya repot. Tapi kalau jenengan itu pasar, akan kami bawa ke tingkat atas. Kita perjuangkan. Oh, tapi nek kalau seperti ini Pak. Nah ini bukan pasarnya, yang bukan pasar ini. Nah, ya lebih baik kita sudah nurut dalam arti jam 21 kita disuruh tutup. Bahkan sebelum itu kita udah bersiap-siap tutup. Aku masuk ke sini Pak, ada manut bener lagi. Kalau ini Pak, ini yang buka tutup ini mulai jam berapa? Dulu, Pak. Di sini memang kalau memang 24 jam Pak ya. Kalau memang 24 jam. Kan nggak ada pemberitahuan Pak. Ya kan? Tadi udah saya jelaskan. Kasih peluang deh. Kasih peluang Pak. Ini dari jam 9 teman-teman wis nurut. Jam PSBB ini kan dari jam 9 sampai jam 4 sih Pak. Enggak, PSBB itu 24 jam. Kalau memang 24 jam kenapa pagi di sini nggak dijaga gitu Pak? Harus total semuanya Pak. Kayak adil gitu loh Pak. PSBB itu pembatasan Pak. Jadi pembatasan itu yang dibatasi bisa kegiatan, ya, yang dibatasi bisa tapi waktu. Kan ada jam waktunya kan. Bentar sama ini. Dengarkan dulu Pak. Oke. Sama nggak jelas. Yang dibatasi bisa kegiatan. Kegiatan tadi saya sampaikan. Kegiatan yang dibolehkan itu dalam masa PSBB perusahaan pabrik itu di bidang alkes, makanan, energi, itu kegiatan dibatasi. Kemudian waktu kalau di waktu siang hari itu kegiatan boleh, tapi tadi saya sampaikan pada Mas ini harus minta surat keterangan dari RT RW, surat jalan. Nah, kalau malam itu namanya jam malam, pembatasan waktu malam. Setelah jam 21 siapapun ya, kecuali polisi, tentara, tenaga medis ya, kemudian relawan Covid itu tidak boleh ada pergerakan orang atau barang di jalan umum. Itu mulai malam. Itu namanya pembatasan waktu. Poinnya gimana solusi kita ke depannya untuk bisa berniaga kembali atau mau bikin kegiatan kembali untuk menafkahi anak istri kita yang di rumah. Kalau PSBB kembali Pak. Iya Pak. Saya dapat anak kos punya warga juga, punya anak juga pas Iya nggak bisa, nggak dapat. Tempat asli mana? Saya Sepandi. Sekarang gini, nanti jenengan ke Gini, kalau saya Bentar, kita nanti sama berjuangnya. Sama ke RT RW. Bukan, ke lurah itu langsung lurah. Sama ke wakil ini sama lurah. Nanti lurah jaan Pak Nenggone. Terserah teman mau ngajak. Kan nggak boleh. Pak kebetulan minta solusi itu. Karena kalau sampean misalnya datang ramai pasti nggak datang. Iya pasti. Karena memang ada sekarang kegiatan. Ya kan. Makanya kita kan sampai sekarang nanti, kompak. sampai nanti perwakilan sampean misalnya, ya harus orang sini, kalau nggak orang sini pasti ditolak. Nah ini mungkin sama ini nanti datang tengah dari apa? Itu kan nanti butuh durasi juga. Nah, besok sama kerjakan itu. Kita kan bantuan nanti kan nggak langsung turun.
Kita Nah, pengajuan. maksudnya sampaikan minta masalah bantuan, Mas. Iya. Jualan aja. Kita butuh kerja. Ya. Sampaikan pada apa namanya lurah sampean ya. Pak, saya tadi malam itu kan ada peristiwa begini-gini. Iya, paham. Paham. Ya, Pak, saya minta difasilitasi ya untuk ke atas jadi supaya saya dikasih solusi. Saya harus enggak, aku dari lurah ya. Jadi nanti sama lurah pasti diajak kemana gitu? Ke Satpol PP. Terserah mau dihadapkan ke Satpol PP boleh, atau langsung ke Pak Sikda bisa, ya kan? Dihormati Atau ke Pak Asisten. orang tua selaku perempuan Nanti ya, itu. Nanti pasti ya nanti solusinya gimana? Karena pemutusnya ada di sana. Ya ini Pak, mohon maaf Pak, dari Bapak saya minta dari Bapak polisi, Bapak polisi minta kebijakannya Pak. Ini mau dibuka gitu Pak, minta kebijakannya Pak. Ini Pak Desi Pak, ini Ibu Pak. Ayo, Ibu. Kalau misalkan saya kan terjebak di Sidoarjo kan, saya kan di Bandung Pak. Mungkin yang dapat bantuan dari pemerintah itu khusus untuk mengisi Sidoarjo, apa yang luar kota juga dapat. Mohon maaf Mas, nanti urusan sampai Mama Pak Lurah, jangan. Ini mau yang jualan Mas, kasihan. Ya kan? Sama saya juga jualan. Ya kan? Iya kan? Ini maksudnya ini kan, ini minta kebijakannya Bapak. Saya mau pulang ke Bandung juga. Dilema juga. Dia di sini kan jualan dah. Benar bilang saya. Sekarang saya mencari nafkah untuk keluarga, anak dan sudah. Kita kasih. Tapi kan anak seharusnya sampai ini Monggo sampean. tinggal di sini Ayo monggo, sampai monggo, lebih Ibu, dari Ibu dihormati. minggu bulan-bulan sampai harusnya pindah ke sini Pak. Dihormati Ibu. Seharusnya gitu. Ya. Ini Pak, Ini Ibu Sama dihormati. kita salah dewi. Terus sampai tidak Siapa yang tidak corona jelas. datanya kapan kita tidak tahu juga Pak. Walaupun tidak ada corona, ini panjenengan ini tempat tinggalnya pindah sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai harusnya pindah. Ngurus pindah, jadi KTP setempat, di mana sampai tinggal. Seharusnya begitu, walaupun tidak ada corona ya. Berarti Iya, Pak. yang kos yang dikontrakan bukan orang sini, tidak akan dapat apa. ya sudah berhenti dulu ya. Sampai itu nang Lurah Mas, cocok dek kene. Lah yo opo Ibu Ya, dihormati. monggo, Bu. Pak, kami sudah maklum Pak ya aturan-aturan dari pemerintah ya. Sudah tahu, walaupun Bapak nggak menjelaskan, sudah tahu, baca dari TV, dari HP, sudah tahu semua. Jadi yang kami tanyakan, untuk nasib orang kecil ini pernah dipikirkan oleh bapak-bapak pemerintah. Bagaimana caranya makannya setiap hari, sedangkan kami ini makan hari ini untuk cari hari ini untuk makan besok, Pak. Anaknya kecil. Jadi gini Bu, Iya Pak. tadi sudah disampaikan Mas ini, bahwa untuk persiapan PSBB ini biayanya besar. Kita awalnya langsung bujuk-bujuk menerapkan PSBB ini walaupun bukan wewenang saya karena saya ikut rapat, jadi saya tahu. Kita data dulu orang-orang yang kira-kira nanti perlu bantuan selama masa PSBB, kira-kira cukup makan. Bentar Bu, kira-kira cukup makan. Nah itulah yang didata, telah didata kemudian diambilkan anggaran dari mana, kemudian dibelanjakan, kemudian dibagi. Ya, itu.